Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat pada petani Indonesia. Mudah-mudahan kawan-kawan dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Nah, di sini kita mau mereview ini kawan ya, karena lama kita tidak mengupload suatu video aktivitas tepatnya hari ini kita mereview tentang tanaman kita kawan ya. Ini tanaman sudah berumur 10 hari kemarin tuh kawan ya, 11 hari. Nah ini 11 hari kemarin kita lakukan pemangkasan. Ini kita sudah pangkas pucuk kawan ya. Nah ini dalam video ini kawan, ini dulu saya pernah mereview tanaman dengan cara pemupukan di tengah seperti ini, seperti di lubang tengah tanaman ini. Kita dulu sempat gagal kawan ya, waktu itu pecah semua batang, entah itu kebanyakan pupuk ataupun gimana. Nah ini kita mau mencoba lagi kawan ya, karena biasanya kita lakukan pemupukan itu lewat irigasi itu selang drip sama di tepi mulsa ataupun di tepi beddingan ini kawan ya, di kanan kiri mulsa ini biasanya kita itu. Makanya ini kita mau coba lagi, kita masih penasaran dengan cara seperti ini kawan ya. Toh ini mulsanya juga mulsa yang kemarin, mulsa yang udah dipakai kemarin itu kawan ya, karena masih bisa dipakai ini. Dan ini kita bertanam di kebun karet kawan ya, kita bertanam di kebun karet. Dan mau kita tepi juga, misalnya sepertinya cuaca sering panas kawan ya, jadi sepertinya bila di tepi juga kelembapan tanah kurang, otomatis pupuk di tepi pun kurang maksimal kawan ya, kalau kita mengandalkan yang namanya air dari selang irigasi itu. Sebetulnya ini ya kurang serempak kawan ya, kurang serempak sebetulnya, karena kompos tai ayamnya ini cuman sedikit, jadi kurang, suburannya kurang, kecil-kecil batangnya. Jadi ini nanti kita yang di daerah rumput ini kita kawan ya, biasanya kita gemburkan lagi dengan yang namanya traktor, kita gemburkan lagi. Namun ini kita tidak bisa kawan ya, karena di tepi ini udah karet, jadi otomatis kita lakukan penyepraian obat rumput. Dan untuk obat rumput itu kalau saya pribadi kawan ya, itu saya pakai itu cuma pembakar ya, seperti Gamaxon, Paratop itu. Jadi ndak nyimpan yang namanya kandungan kandungan ini ya, seperti
DMA, yang itu kan mengandung DMA itu. Kalau jadi kalau saya pribadi seperti itu kan ya. Di sini kita nanam cuma sedikit kawan ya, cuma sedikit, cuma berapa batang ini, sedikit. Jadi ini kemarin kawan ya, kita sudah belum melakukan pemupukan di tengah kawannya. Besok insya Allah pas kita mau pemupukan kita upload juga. Kalau pupuk kita pakai Mutiara 16 3 kali kawannya. Itu sebetulnya udah masuk ke pupuk buah sebetulnya, cuma tidak ada lagi yang untuk pertumbuhan selain itu kawan di sini. Nah ini sebetulnya udah empuk di tengah kawan ya, kalau udah mulai pemangkasan itu, karena ini untuk ranting-ranting cabang itu udah tumbuh. Namun ini ada kendala di mesin kita, itu rusak, tidak mau naik air, masih mau dibetulin. Cokot itu kan ya. Ini mutlak kita di kebun karet, cuman karet masih kecil kawan ya. Kita berpindah dari lahan yang dulu itu, kita buka baru. Ini kita tanam berapa bungkus ini kemarin. Yang ini udah kita potong kemarin kawan, yang situ tadi ya. Nah yang sini ini belum motong kita. Ini belum motong karena waktu penanaman kita selisih 2 hari, karena cuma ditanam benihnya kemarin kurang jadi, makanya selisih 2 hari kawan ya. Sampai situ cuma berapa balur ini, 5 balur yang belum dipotong. Jadi ini kawan ya, kita masih penasaran mau memupuk dengan pupuk tugal yang di tengah itu kawan ya, karena kita melakukan 1 kali aja kita salah. Tapi saya masih penasaran, masih ingin coba lagi. Nah ini dalam 1 bedeng ini kawan, panjang itu kurang lebih 100 meter. Itu cuman kita kasih kompos itu 3 karung pun itu dalam 1 karungnya itu 3/4 itu, jadi dikasih 3 karung. Bahasanya 3 karung tuh kalau dikarungin penuh tidak ada 1 karung juga tuh ya, dalam 1 balur, dalam 1 bedeng. Untuk kimianya kita pakai Mutiara saja 16 3 kali itu, sama kapur aja kawan ya. Pokoknya ini kita kecil-kecilan permodalannya, kita bikin kecil-kecilan. Dalam 1 balur itu 1 timba itu sekitar 7 kilo kawan ya, dalam 1 balur ini. Memang ini kita uji coba memang.
Cuman untuk pengocoran kawannya, pengocoran lewat irigasi, kalau kompos kita sedikit kawannya, diharapkan tetap kita pakai sistem pengocoran lewat selang irigasi kawannya. Karena kalau terlalu full dengan yang namanya kimia kawan, itu kurang sip lah kalau menurut saya. Jadi nanti selesai pemotongan ini berapa hari misalnya kan, sebelum susun ranting misalnya, jadi ranting sudah keluar mulsa, ibaratnya keluar bedengan ini, itu sudah berani dikocor pakai kohe itu ya, pakai kotoran ayam itu ataupun kotoran kambing, di sistem rendam bisa, sudah berani. Cuman kalau dengan seumuran ini kawan, ini belum berani kawannya, belum berani. Nanti takutnya jadi timbul yang namanya keriting ataupun putar pala, bilang orang itu kan, ada yang bilang putar pala itu keriting. Jadi diusahakan nanti untuk pengocoran kohenya ya. Kalau pengocoran pupuk lewat selang irigasi, ini udah 2 kali kawannya, tanaman segini udah 2 kali. Cuma dengan dosis yang kecil kawannya, tetap kita lewat irigasi, kita tidak pernah kocor satu persatu batang, tenaganya enggak. Ini lambat, jadi kita langsung pakai selang irigasi itu. Ya udah kawan, itu aja. Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kawan-kawan dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kawan ya. Salam petani Indonesia.